tapi dia dengar suara Tuhan, dia tinggalkan. Ini Abraham. Kalau Abraham, dia tinggalkan semuanya karena Tuhan sudah menjanjikan dia tanah air surgawi. Tuhan sudah menjanjikan kita tanah air surgawi. Kita hanya bisa sampai ke sana sayang kalau kita tinggalkan semuanya dan hanya mencintai Yesus lebih dari siapapun. Kalau panggilan itu hanya kau sendiri dengan Tuhan. Kalau kau terima, dia akan lanjutkan. Kalau kau tidak, kau dibuang. Tuhan pilih orang lain. Kau pasti nggak dengar Tuhan dibuang sama Ahasuerus, diganti dengan Esther. Esther tidak akan terpanggil menjadi queen kalau nggak ada istri pelaut Wasti ini. Ya, jadi Tuhan itu seperti itu. Ya. Kemudian ayatnya yang keempat, ini dia. Coba kita baca ayat yang keempat, 2, 3. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya benar, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Tuhan suruh dia sendiri keluar, gak usah ngurusin berenya keluarganya, urusin dirinya sendiri dengan Tuhan. Dia ngurusin keluarganya yang namanya Lot. Akhirnya berkelahi kan di tengah perjalanan. Memang dia keluar, jadi patuhi firman Tuhan itu spesifik. Berkatnya dia nggak dapat sampai dia berpisah dari si Lot. Baru janji berkat itu terjadi kepada dia, Ishak lahir. Saya dengar tuh bapak dari ibu yang punya. Jangan kita cuma iman saja, cuma iman kita percaya kita ke surga, kita punya iman pasti masuk surga, tapi nggak ada yang kau buat untuk Tuhan. Tidak ada ketaatan kepada firman. Itu mimpi, 3 mimpi. Contoh yang ini tanah. Bagus diberkatilah tanah ini, diberkatilah menghasilkan pohon durian, pohon apel. Pohon apa lagi yang kau suka? Anggur. Pohon anggur, ya diberkati. Nangis sampai mata darah. Itu tanah kau berkati. Gak ada kalau nggak kau kerjain. Sama juga dengan keselamatan kalau nggak kau kerjain. Sampai babusa, sampai air mata darah, nggak ada apa-apa di situ. Kau harus bersihkan tanah itu. Kau harus cangkul, kau harus sirami, dan kau tanam benih. Katakan tanam benih. Tanam benih, baru jaga rawat dengan baik. Apa itu benih? Berkat. Kalau nggak ada yang kau tanam situ, ya rumput duri sampai bagus kau berkati itu. Mana ada berkat? Harus tanam benih, kerjakan itu. Tanam benih, pelayanan, doa, firman, menginjil, memuridkan, belajar, perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan, diakonia, penginjilan, misi, orang miskin. Itu benih ditanam. Sampai bagus Anda berkati akan menghasilkan pohon durian yang enak dimakan orang. Kau nggak gali lubang, nggak kau tanam benih, nggak kau cari benih itu, nggak kau beli itu, nggak kau kerjakan, apa yang ada di tanah itu? Bagaimana mau jadi berkat? Nggak ada berkat. Abraham ini mengerjakan keselamatannya, taat. Yang paling, kalau soal harta, dia itu pemberi. Tapi kalau yang paling dia kasih adalah Ishak. Ishak pun Tuhan suruh korbankan. Saudara lihat dia taat atau tidak? Dia taat. Kalau harta, aku kaya Tuhan, aku tinggalkan kotaku, rumahku, hartaku. Aku sekarang musafir, Tuhan berkati lagi. Aku kasih berkatku. Dia bisa kasih makan 300 orang. Dia bisa kasih makan 300 orang. Mami papi saya tukang kasih makan orang. Dari mana GPP sini dari 1 bisa menjadi lebih dari 10? Karena ada kasih, karena ada orang yang dikasih makan. Karena ada orang yang dikasih numpang tinggal. Sekalipun rumah itu masih dijodoh, nggak ada kamar, tidur di gereja. Itu banyak orang tidur di gereja, makan tidur situ. Mau dia si preman yang sudah dihukum mati dari Malaysia nggak mati, mau dia hamba Tuhan yang mau praktek dari sekolah Alkitab, itu semuanya tinggal. Kenapa saya tahu? Saya dari kecil
Orang tua itu juga kasih makan orang. Itu gunanya jemaat itu, mensponsori pekerjaan Tuhan. Karena ada gunanya. Mereka tidak memperkaya diri sendiri, tidak ngurus, mereka tidak pernah ngurus keluarganya. Ngurus Tuhan, ngurus pekerjaan Tuhan. Dari satu keluarga menjadi 20 keluarga. Diberkati semuanya. Tinggal satu sisa ibu bapak tua itu. Yang lainnya pengkhianat semua. Tidak tahu berterima kasih. Dari satu gereja, orang-orang yang numpang itu akhirnya buka perintisan dan punya rekomendasi dari papiku. Oh iya, dia udah main sono tuh di Ban, GPPS di Ban, tuh GPPS Bengkok. Pengerja dia dulu di 24 berapa tahun yang gereja PKRIO, gereja T yang di Batam Center juga tuh dari 24. Kenapa bisa berkembang pekerjaan Tuhan? Karena jadi saluran berkat. Biarpun miskin, kok kira miskin gak bisa memberkati? Aku tahu kok miskin kok kami situ, tapi dia juga masih makan orang, mami papiku. Gerejanya dari kayu, panggung. Di situ tiap hari bapakku berlutut di belakang mimbar. Aku karena nggak ada ruang tamu, aku tiap hari aku main di panggung di depan gereja kayak gini. Dia nggak pernah marah. Kalau nggak nanti di jalan kan sudah langsung jalan raya. Jadi saya suka bawa kawan-kawan saya di rumah kami di dalam gereja itu main. Saya main waktu saya kecil lah, 2 tahun kan, 3 tahun kan, 4 tahun kan, sampai 5 tahun. Ya. Mereka jadi saluran berkat. Miskin itu jadi saluran berkat. Tapi apa yang mereka tabur? Kesetiaan mereka. Itulah yang mereka tuai. Ya, ada gereja, berapa gereja itu yang berguna. Orang kan nggak setiap minggu kamu datang ke rumahmu. Orang datang tuh ke gereja, mau ibadah, mau beribadah, dimuridkan, memuridkan. Support dengan gerejamu. Bagaimana tante yang mau pergi cerai? Habis kawin cerai. Biarpun kaya kawin cerai isinya, karena mau baca belah gereja. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau Abraham ini dia menabur berkat, dia diberkati. Ishak ini menabur. Ya makanya hati-hati ikut Tuhan. Pasangan-pasangan yang udah menikah, hati-hati kalian. Ya miskin-miskinnya kau udah kau setia, kau per bulan sayur kau bisa kasih kau. Setelah sudah kaya sibuk, nggak jadi saluran berkat. Janji berkat lagi, ulangan 8 yang dipesan gembala, ulangan 8. Jadi berkat itu diteruskan loh dari Abraham, Ishak terus sampai Musa, sampai ini ulangan 8 yang pesan bapak-bapak gembala. Saya ulang aja.